Apa? Maaf, ini baru selesai pelajaran. Di rumah nih. Ini pelajarannya Keluar suara, Sofi, pelajarannya Sofi baru selesai beberapa detik yang suaramu lalu. nggak keluar juga. Oh, oh gitu. Oke, Hmm. sudah keluar ya Pak Ya, suara ya, saya? ya, ya, ya. Cek, 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 cek. So, Suaramu nggak anu. kurang jelas ya Nah, Pak? klub suaramu. Suara saya sudah jelas Pak? Sekarang. Kuliahnya, Pak tadi? Baru selesai, Pak. Kuliah apa? Ulumul Ulum Quran. Quran. Safiul. Iya, Pak Sofi. Iya, di akun Kem. Tes, tes, 1, 2, 3. Hari ini siapa? Gila, selfie Anissa. Belum masuk, Pak. Belum, Mas. Kamu itu? Ini. Baru beli makan, Bapak. Ini makan apa nih jam 3? Siang. Apa, Bapak? Jam 3 makan apa? Makan siang Kan apa? siang yang Bungkus nasi ya?
Ini sudah dikirim belum? Hmm. Jelas. Hmm. Anin, Selfie, selfie ada. Belum sih. Nisa. Anissa lagi join, Mbak. Hmm. Dira, Dira. dia Nashwan Nandira di yang kerudung coklat, saya kerudung hitam, Anindya. Oh, sudah di Kais ya. Dua ya kalian di situ ya. Tiga, nanti ada Anissa sendiri, selfie sendiri. Saya berdua sama Nashwa. Ya. Perempuan semua berarti. Ya, share aja tuh di Gimit ini biar depan berarti sudah baru ya. Nah, ini selesai. Sekarang kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi. Kalian kita bersyukur bahwa hari ini bisa kembali di kampus dari sebenarnya ini hujan berhenti. Suasananya sepi, adem gitu, dan saya ini di ruangan kelas sendirian. Kita akan bicara sore ini mengenai konsep kenabian dalam Islam. 9 telah hadir bersama kita. Saya presentasi dengan ya begini ini. 9 dia ada selfie, mungkin buat nama selfie pada musim gadget ya, jadi selfie. Yang Indonesia Dira. Baiklah, kita mulai kuliah kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Silakan kelompok 9 mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi pengantar studi Islam mengenai kenabian dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan pemateri hari ini, yaitu kami, pertama ada saya, Anindya Chandrawimba, dengan NIM belakang 0071. Selanjutnya, saya Anissa Syahira dengan NIM belakang 0096. Kemudian ada saya Naswana Nira Sohalki, NIM nomor belakang 97. Dan teman kami selfie tapi belum bisa. Kemudian, saya Selviania Amelia Insani dari NIM 79. Materi pembahasan. Pertama, istilah Nabi dan Rasul. Kedua, sejarah kenabian. 3, perbedaan Nabi dan Rasul. 4, misi kenabian. 5, konsep Nabi dan kenabian. Istilah Nabi dan Rasul. Istilah Nabi berasal dari kata naba yang maknanya berita, kabar, warta, atau cerita. Rasul secara harfiah berarti utusan. Secara umum, Nabi ialah seorang manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kepercayaan berupa wahyu. Ada yang disampaikan pada umatnya, ada yang hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah utusan atau yang diamanatkan wahyu oleh Allah untuk disampaikan pada umatnya. Selanjutnya, selfie. Dalam kepercayaan Islam, sebelum Muhammad SAW, orang yang bertugas sebagai nabi memang banyak. Dalam cerita yang banyak menghiasi tafsir Al-Quran, ada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah nabi sekitar 124.000 orang, diantaranya 315 orang berkedudukan sebagai rasul. Tetapi Al-Quran sendiri hanya mengatakan, kami mengutus beberapa utusan sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka itu ada yang telah kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Kandungan ayat ini memang bisa ditafsirkan bahwa jumlah nabi itu memang banyak dan hanya sebagian saja yang disebut dalam Al-Quran. Meskipun jumlah nabi mencapai ratusan ribu dan rasul mencapai ratusan, namun di dalam Al-Quran yang disebut secara eksplisit hanya 25 nabi dan rasul saja yang tersebar di berbagai surat. Mereka itu adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan Ibrahim. Selain itu, terdapat juga nama nabi seperti
Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yakub, Yusuf, Yusuf, Ayub, Syuaib, Syu'ab, Mas, Musa, Musa, Harun, Harun, Zulkifli, Daud, Daud, Sulaiman, Sulaiman, Ilyas, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Yunus, Zakaria, Zakaria, Yahya, Yahya, Isa, dan Musa, Muhammad. Sebelumnya, selanjutnya saya Nisa Lesyera. Sebelumnya, untuk memahami konsep kenabian Islam, kita dapat mempelajarinya dari dua istilah utama, yaitu Nabi dan Rasul. Berikut saya akan memaparkan perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya juga. Lalu Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman. Nabi dipilih untuk mengamalkan syariat yang sudah ada sebelumnya, sedangkan Rasul membawa syariat baru. Nabi tidak mendapatkan kitab suci, sedangkan Rasul mendapatkan kitab suci. Nabi tidak berarti Rasul, tapi Rasul sudah pasti Nabi. Nabi mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan Rasul menerima wahyu melalui mimpi maupun melalui malaikat serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Jumlah Nabi sangat banyak, yaitu kurang lebih 124.000. Sedangkan jumlah Rasul hanya 312. Nabi ada yang berhasil dibunuh oleh kaumnya, sedangkan Rasul diselamatkan oleh Allah dari percobaan pembunuhan kaumnya. Selanjutnya ada misi kenabian. Yang pertama, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah tugas dasar dan sasaran para Rasul. Yang kedua, menyampaikan perintah dan larangan Allah. Yang ketiga, membimbing manusia dan menunjukkannya ke jalan yang lurus. suaranya bilang apa ya? Yang presentasi ditahan dulu, yang presentasi mohon ditahan dulu karena Pak Yayan live dari Google Meet, mohon ditahan dulu untuk yang presentasi. Oh iya, oke. Ditahan dulu katanya Pak. Oh, monggo Pak Yayan sudah gabung kembali, silakan dilanjut. Baik, saya ulangi, suara saya terdengar jelas? Jelas. Iya, Ya. sudah jelas. Misi kenabian. Yang pertama, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Ini menjadi tugas dasar dan sasaran para rasul. Yang kedua, menyampaikan perintah dan larangan Allah. Yang ketiga, membimbing manusia dan menunjukkannya ke jalan yang lurus. Yang keempat, memberi teladan bagi umatnya. Yang kelima, menerangkan adanya kebangkitan dari kubur. Yang keenam, mengubah kehidupan manusia dari kehidupan yang fana kepada kehidupan yang kekal. Yang terakhir, mengenai konsep kenabian. Kita sudah mengetahui bahwa nabi ialah manusia laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk diri sendiri atau disampaikan pada umatnya dan memiliki sifat terpuji. Sedangkan kenabian itu berarti menyifati sesuatu hal yang terkait dengan apa yang terdapat dalam diri seorang nabi. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kenabian dalam Islam, yaitu materi kami, ialah memahami sosok nabi dan rasul bahwa mereka adalah manusia pilihan yang mendapat wahyu dari Allah. Sehingga kita diwajibkan untuk mengimani dan meneladani sifat. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan siapa yang mau diskusikan kelompok.
Yang pertama siapa ya? Mohon izin, Oh, tanya. sepi. Iya, ada apa? Ya, mohon izin bertanya tadi di slide-slide awal ada penerangan bahwa pendapat penafsiran di Al-Quran itu di atas slide awal dulu kalau bisa. Awal-awal sebelumnya lagi. Slide yang mana? Bagian mana? Yang awal tentang ada keterangan apa namanya total nabi dan rasul itu. Nah itu secara dari teman-teman kelompok ini kan yang membahas itu ada mengatakan bahwa jumlah nabi sekitar 124.000 orang. Nah, di antaranya itu ada 315 orang bukan sebagai rasul. Mengambil pendapat ini dari mana ya kalau boleh tahu gitu. Karena saya belum mendengar bahwa 124.000 orang dan 315 orang tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Ditampung dulu ya. Siap. Mana? Lagi? Apa? Maaf tadi kalau misalnya memang suara saya kurang jelas. Sebentar ya. Pertanyaan sudah saya ketikkan di komentar, barangkali kurang jelas tadi. Waris. Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bede Waris, NIM terakhir 074. Iya. Itu kan menerangkan tentang kenabian. Tapi dengar-dengar katanya ada nabi yang masih hidup sampai sekarang. Jadi itu semahamanmu siapa aja yang masih hidup. Ya, cukup itu aja. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Oke, jadi langsung kita jawab aja ya. Pertanyaan pertama dari Dava, merujuk ke sejarah kenabian, tertera bahwa jumlah nabi sekitar 124.000 orang dan di antaranya 315 orang itu rasul. Pertanyaannya dapat dari mana? Lalu sumber kami itu berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh Script D mengenai atau judulnya kenabian dalam Al-Quran. Di pendahuluannya, di sejarah maksud kami, Itu tertera sebagai berikut. dalam sejarah Nabi dan Rasul disebutkan bahwa memang ada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah Nabi sekitar 124 orang. 24.000. 124.000. Di antaranya 315 orangnya rasul. Iya, kami bantu kutip.
untuk di jurnalnya berarti tidak ada Saya kata bantu juga ya, kutip mengambil dari mana? jurnalnya. Oh, siap-siap. Dalam kepercayaan Islam, sebelum Muhammad SAW, orang yang bertugas sebagai nabi memang banyak. Dalam cerita yang banyak menghiasi tafsir Al-Quran, ada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah nabi sekitar 124.000 orang, di antaranya 315 orang berkedudukan sebagai rasul. Walaupun ya di Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran sendiri hanya mengatakan, mengutip, kami mengutus beberapa utusan sebelum engkau atau Muhammad. Di antara mereka itu ada yang telah kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, kandungan ayat ini memang bisa ditafsirkan bahwa jumlah nabi itu memang banyak, dan hanya sebagian saja yang disebut dalam Al-Quran. Seperti itu. Sudah cukup, Mas Dafa? Cek. Berarti di situ kurang diperjelaskan di jurnalnya ya, berarti untuk motif dari sejarawan mana atau pendapat tokoh Islam terdahulu mana, berarti seperti itu. Ya, benar. Berasal dari pendapat. Ya, siap-siap. Tapi dari kelompok Banisa dan lain-lain ini sepakat bahwa dari ayat tersebut bahwa jumlahnya itu tidak jelas karena memang di ayat tersebut disebutkan banyak, itu aja seperti itu atau tidak? Ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak yang Ya, itu jumlah. Itu juga tidak tahu dari mana. Memang ada riwayat, saya nggak tahu riwayatnya itu sahih atau tidak. Ikan beritanya oleh Nabi dan ada yang menyisakan itu, ada yang 100. Untuk Rasul saja ada yang 312, 314, 315. Jadi tidak ada yang pasti. Tapi yang pasti dari Al-Quran memang menyebutkan bahwa Laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum ma lam naqsus alaik. Al-Mu'min Al-Ghafir ayat 78. Sungguh kami telah mengutus Rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami kisahkan dan di antara mereka ada yang tidak kami kisah. Itulah kemudian muncul asumsi-asumsi jumlah para nabi. Jumlahnya itu tidak ada yang pasti. Tapi kalau Gitu, Pak. nabi dan rasul, selain nabi yang disebutkan 25 nabi, saya kira di dalam Al-Quran pun juga disebutkan kan beberapa nama lain selain yang 25 ya. Sifat di dalam Al-Quran. Khidir, ada Zulkarnain. Berarti saya kira nama-nama orang-orang baik yang memberikan semangat lawanan kondisi masyarakat ketika itu, misalnya istrinya Fir'aun, perempuan sekalipun, saya kira kita bisa mengatakan bahwa dia sebagai nabi. Siapa namanya itu? Mesia. Mesia itu istrinya Fir'aun yang memiliki konsistensi sangat kuat di dalam melawan ketidakadilan, ketidakbenaran gitu. Mungkin dia menolak dinikahi oleh seseorang yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Pun ujungnya Firaun yang dia nikahi, yang nikah dengannya juga menyebutkan dirinya Tuhan. Dia berdialog dengan Musa. Lalu dia juga menolak kebijakan Firaun yang memerintahkan agar bayi laki-laki dibunuh. Itu dia tolak. Orang yang seperti itu, saya kira juga layak disebutkan sebagai nabi, walaupun dia perempuan. Atau misalnya Maryam, ibunya Nabi Isa. Mungkin kakeknya dan neneknya Nabi Isa, Hana sama Imron. Imron itu ada di dalam Al-Quran, surat Ali Imron. Luqman, ya kan?
tokoh-tokoh baik yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Saya kira mereka adalah nabi-nabi yang tidak menjadi bagian dari Rasul, yang 25 nabi Rasul yang diafirmasi oleh tokoh-tokoh Muslim Sunni, 25 nabi dan Rasul. Itu begitu. Terus ini pertanyaan. Gini, Pak. Iya, Bapak. Jadi pertanyaan waris itu nabi yang masih hidup sampai sekarang. Dari hasil searchingan kami, pencarian kami, ada 4 nabi yang dipercaya masih hidup hingga saat ini. Yang pertama ada Nabi Isa, yang kedua Nabi Khidir, yang ketiga Nabi Ilyas, dan yang keempat Nabi Idris. Gitu, Bapak. Kenapa mereka masih hidup? Nah, Kenapa Nabi Isa? Kenapa Nabi Isa ya kan? Kenapa Nabi Isa masih hidup? Itu karena sesuai dengan surat An-Nisa ayat 157. Yang artinya, dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah bunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Seperti itu, Bapak. Jadi Kalau Nabi Isa itu nggak wafat, nggak mati ya? Apakah Nabi Isa itu nggak mati gitu? enggak, Bapak. Sekarang Nabi Isa menurut riwayat itu sedang ada di langit keempat gak sih? Lagi ngapain ya, ngopi? Aduh, bisa jadi. Di dalam Al-Quran Nabi Isa dibilang mati kok. Yauma wulidtu wa yauma amutu. Ya kan? yang G, Pak. Tapi dikisahkan bahwa Nabi Isa itu nanti diturunkan oleh Allah waktu Hari kiamat. hari kiamat untuk membunuh Dajjal. Wih, Dajjal. Iya. Ya, tuh. Manusia. Kalau nafsin dha'iqatul maut itu gimana fungsi ayat? Nanti setelah hari kiamat, Nabi Isa tetap akan meninggal. Cuman Berapa saat umur manusia seperti apa? Sehebat apa umur manusia yang disebut dalam sejarah manusia paling tua Nabi Nuh itu? Ya kan? Nabi Isa kalau sekarang masih ada, sudah berapa tahun? 2022 tahun itu sudah seperti apa dia? lama. Aduh. Iya, itulah kisah-kisah lihat ya. Iya, Bapak. Saya memahami bahwa setiap manusia yang hidup pasti akan meninggal dunia. Dan dia sesuai dengan umurnya. Masih ada lah dia ada di mana. Jika dia tidak ada di dunia ya dia sudah wafat. Yang ayat tentang bal rafa'ahullah itu mereka menduga bahwa Allah angkat. Di situlah terjadi perbedaan penafsir. Allah angkat itu ada yang memahami Allah angkat Nabi Isa angkat ke langit gitu ya. Tapi juga mufasir mengatakan bahwa dia diangkat itu dipindahkan dari tempat dia akan disalib ke tempat yang lain. Baca tafsirnya Muhammad Ali itu The Holy Quran bahwa Nabi Isa hidup di daerah yang lain dan sampai beliau wafat dari situ. Hanya saja nih informasi tentang arkeologis mengenai meninggalnya Nabi Isa ini yang tidak. Tapi Yusuf Ali pernah, Muhammad Ali sebagai tafsir dalam teori Quran itu pernah memberikan penafsiran. Nah, yang kemudian pemahaman itu kemudian disebut dengan Mesia. Tentang konsep Mesia. Konsep Mesia itu adalah juru selamat. Yang dalam bahasa Sunni disebut dengan atau Syiah Imam Mahdi. Walah, berarti sampai sekarang belum ada kepastiannya ya, Pak? Kepastian apa?
Nabi Isa itu masih hidup kah? Di mana? Tinggal kalau kita baca dari pemahaman dari tafsirnya, karena dia adalah manusia biasa. Kalau misalnya ada pemahaman yang rafa'ahullah itu dia diangkat ke langit begitu, kemudian dia bersemayam di sana. Kalau yang tadi kan diangkat, maksudnya diangkat dari Allah mengangkatnya dari penyiksaan itu, dari penyaliban itu, kemudian dipindahkan ke tempat manusia lain gitu, manusia. Tapi memang konsep tentang Mesia, Mahdiism itu ada. Dan saya kira itu bagian dari cara apa namanya? Ya Mesia artinya orang-orang yang punya pandangan bahwa dirinya sedang dalam keadaan terjepit, kemudian pada suatu saat ada juru selamat. Maka di kalangan Syiah itu ada 2 orang yang mengalami moksa. Dalam bahasa agama lain namanya moksa. Pernah dengar nggak istilah moksa? Moksa itu orang yang hilang dari tempatnya. Ini di minggir. Minggir itu ada salah satu kerabat keraton yang tidak ikut serta di dalam perdebatan perebutan kekuasaan Keraton Ngayogyakarta pada saat itu. Kemudian salah satu kerabat keraton itu pergi dari keraton dan minggir. Maka disebut dengan minggir itu kan, minggir itu salah satu kerabat keraton daerah ke situ tempatnya yang sekarang disebut dengan minggir. Lalu itu ada petilasan yang konon di masyarakat disebut bahwa dia hanya ada kuburannya tapi dia hilang sesungguhnya. Nah, pikiran-pikiran gitu kan dari Mesias itu tadi. Di dalam tradisi Syiah ada namanya Muhammad Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi itu adalah imam yang ke-12 dari kalangan Syiah, sehingga disebut dengan Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazor, yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Karena dia dianggap moksa, dianggap Mesias tadi, dianggap naik ke atas, nanti dia akan turun sebagai Mahdi. Jadi Imam Mahdi dengan Isa Al-Masih itu satu paket tuh nanti pemahamannya seperti itu. Kemudian juga ada di atasnya Ismailiyah itu juga Ismail bin Ja'far As-Shadiq itu juga mengalami moksa. Itu nanti ada konsep khusus di dalam sistem kepercayaan umat beragama ya. Ada Islam moksa, ada Islam Mesias, dan Mahdiisme. Kalau menurut saya setiap manusia pasti mati. Itu firman Allah. Sehingga pemahaman saya bahwa Nabi Isa itu ya sudah meninggal. Bahwa nanti kemudian akan ada Mesias juru selamat, misalnya Al-Masih. Apakah itu Al-Masih yang dulu atau Al-Masih yang mana? Kita tidak tahu. Ya kan? Al-Masih itu sesungguhnya adalah juru selamat. Ya, juru selamat. Jadi apakah Isa putra Maryam yang akan nanti turun lagi itu atau memang hal yang lain? Gitu. Bersama dengan Dajjal, dan kita tidak tahu Dajjal itu apa. Apakah jangan-jangan sudah ada? Iya, Pak. Oke. Siapa lagi tadi? Dari Waris tuh gimana? Oh, yang tadi itu yang masih hidup itu ya? Iya, Bapak, yang itu. Ya, Sudah cukup, Mas Waris? Iya. ya, Kira. udah, Pak. Dari Raihan, mana Raihan? Raihan bertanya apa Raihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan, absen NIM-nya 093, Pak. Kan? Yang ingin saya tanyakan adalah, di situ tadi dijelaskan bahwa Nabi tidak ada yang menerima kitab ya, Pak. Nah, sedangkan bicara soal suhuf, apakah Nabi juga tidak ada yang menerima suhuf? Jika ada, siapa sajakah Nabi tersebut dan berapa jumlah suhuf yang diterima? Ya, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kamu lahirnya hari pertama beneran ya, Raihan? Iya, Pak. Raihan hari. Apa lagi tuh? Ades.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Silakan deh. Tim berapa? Saya NIM 069, Pak. Oke. Lanjut. Baik, di sini saya mau bertanya, kalau Rasul itu kan menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, sedangkan Nabi itu untuk dirinya sendiri. Nah, itu kalau untuk dirinya sendiri itu buat apa kalau misalnya nggak disampaikan? Apakah untuk di apa ya? Gimana ya? Pokoknya karena nggak disampaikan itu wahyunya untuk apa gitu? Oke. Begitu, Pak. Oh. Mari sama. Nah. Lagi? Silakan jawab. Tanya. Ada yang bertanya lagi? Sudah cukup. Baik, menjawab tadi Mas Raihan bertanya tentang suhuf. Benar Mas Raihan? Ya, betul. Ya, pengertian dari suhuf sendiri ini adalah lembaran berupa halaman buku, surat, atau dokumen sahifah yang berupa wahyu dalam bentuk lembaran yang belum dibukukan. Nah, itu untuk pembagiannya yang pertama diturunkan kepada Nabi Syed 50 suhuf, lalu diturunkan kepada Nabi Idris 30 suhuf, dan ada juga yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, juga diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa mendapat kitab Taurat 10 suhuf. Jadi jumlah dari semuanya itu 110. Iya, ya. Begitu, Mas Raihan. Sudah cukup Apakah jelas? dari salah satu itu ada yang nabi murni atau semua nabi dan rasul? Ada yang nabi murni. Nabi murni. Nabi murni Pak. Hanya Maksudnya nabi nabi tidak aja rasul. gitu, Pak. Iya, Tidak rasul. Mas Rehan. Oh ya, terima kasih. Iya, sama-sama Mas. Lalu pertanyaan kedua dari Ades, wahyu ada yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kalau kepada Nabi tidak disampaikan kepada umatnya, untuk dirinya sendiri aja. Terus buat apa untuk dirinya sendiri? Seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa untuk dirinya sendiri berarti wahyu itu ya untuk Nabi itu sendiri, untuk diamalkan oleh Nabi itu sendiri. Wahyu juga ada yang dipilih untuk mengamalkan syariat yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebagai pelengkap gitu. Itu sepemahaman kami dari pencarian kami. Monggo Pak Yayan bisa ditambahkan. Yang tadi saya ingin ayat ya, yang tadi yang saya sampaikan bahwa Nabi Isa itu meninggal dunia. Ini ada di surat Maryam ayat ke-33. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayyan. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku,
dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini adalah ayat ini yang dipahami oleh Muhammad Ali, Nabi Isa adalah wafat. Disebutkan dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtar. Itulah Isa putra Maryam, kataan benar yang mereka yang meragukan Isa masih hidup, berarti Nabi Isa itu sudah meninggal dunia. Karena memang sejalan dengan firman Allah. Kullu nafsin dha'iqah. Tidak akan dikatakan sebagai nabi terakhir kalau masih ada Nabi Isa. Dua, mengenai buat apa itu Nabi menerima wahyu lalu tidak di. Saya kira pemahamannya adalah nabi-nabi yang memiliki status rasul itu dia punya komunitas yang cukup banyak. Ya, komunitas yang cukup banyak, sehingga disebut dengan umat rasul. Jadi dia punya komunitas yang banyak, bahkan disebut dengan umat. Sementara Nabi, dia tidak sampai membangun suatu komunitas. Kendatipun dia berhasil membangun komunitas, tapi bukan dalam konteks society. Lebih pada gagasan. Jadi saya mengatakan bahwa Nabi, ya wahyu yang diterima oleh para nabi, beliau juga sampai sesungguhnya. Lalu buat apa? Betul pertanyaannya tadi. Lalu buat apa? Dia menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Lalu nabi itu apa fungsinya? Ya kan? Walaupun Iya, Bapak. misalnya dia tidak mengatakan, tapi kan dia berbuat. Perbuatan yang dia lakukan itu adalah apa yang dia merepresentasikan ajaran yang dia miliki. Maka di dalam hadis Nabi ada yang disebut dengan perbuat kauli, ya kan, takriri dan fi'li. Artinya apa yang Nabi lakukan itu menjadi ekspresi rasulnya, kenabiannya. Sehingga menurut saya, kendati mungkin beliau nabi-nabi itu tidak menyampaikan formal dalam suatu podium karena beliau tidak punya umat gitu. Tapi beliau mungkin saja menyampaikan dalam arti perbuat yang dilihat oleh masyarakat ketika itu. Jadi kalau saya berpendapat bahwa dia bukan tidak menyampaikan, dia tetap menyampaikannya, tetapi tidak dalam konteks keumatan. Lebih pada individu-individu yang menjadi sahabat-sahabat nabi-nabi itu. Ya, nanti kita bisa lihat. Nabi juga kan pada awalnya menyampaikan wahyu kan dan yang sangat terbatas. Karena memang Nabi Muhammad SAW dari awal didesain untuk menjadi umat, ya, menyampaikan wahyu itu kepada suatu umat, dan itu sudah nampak sekali ketika beliau tidak berhasil di Mekah, maka kemudian beliau pindah ke Madinah. Itu menunjukkan bahwa umat, ketika Isa memiliki murid-murid yang militan walaupun kemudian seperti berkhianat gitu ya, seperti berkhianat yang kemudian justru malah mengambil alih status kekuasaan atau mengambil alih pengaruh Isa di murid-muridnya, sehingga Isa harus disalib walaupun kemudian Allah selamatkan. Karena kalau Nabi Isa berhasil disalib gitu kan, itu sebenarnya antitesa dari nabi-nabi sebelumnya yang selalu berhasil dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nabi Isa tidak berhasil dibunuh sama mereka. Itu untuk menunjukkan bahwa ada kuasa Tuhan
Walaupun mereka tidak mengakui itu. Karena selama ini mereka berhasil selalu membunuh nabi-nabi yang berseberangan, yang dianggap berseberangan dengan orang-orang Yahudi ketika itu, ya kan. Tapi ternyata kan Nabi Isa tidak berhasil dibunuh. Itu pun saya kira ada pelajaran yang luar biasa. Oke, ada lagi yang lain? Saya kira saya akan coba tambahkan beberapa penjelasan terkait dengan konsep kenabian. Jadi beberapa penjelasan tadi saya setuju, secara normatif memang begitu, bahwa Nabi adalah seorang yang menerima wahyu, Nabi dan Rasul menerima wahyu yang kemudian disampaikan kepada umat. Dan saya akan coba mengembangkan dari definisi itu ya, untuk membangun sebuah konsep kenabian. Bahwa kenabian, sekalian, ini bukan nabi ya, kenabian itu. Jadi kalau tadi misalnya ditanyakan, ada orang bertanya tentang kenabian masih hidup, masih ada. Kenabian saya setuju masih ada, tapi nabinya sudah tidak ada. Kenapa kenabian masih ada? Karena saya memahami bahwa kenabian itu sebagai informasi mengenai visi misi, bahkan visi misi keagamaan dan kemanusiaan atau kemasyarakatan yang datangnya dari Tuhan. Kenabian itu merupakan visi misi tentang kemanusiaan, keagamaan, kemasyarakatan yang datangnya dari Tuhan, maka visi misi itu masih tetap hidup. Bagaimana tahunya? Bukan nabinya yang hidup, tapi visi misinya yang tetap hidup. Jadi konsep kenabian itu akan terus ada di mana? Yaitu di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, itu pesan kenabian di situ. Visi misi keagamaan, kemanusiaan, dan keumatan yang datangnya dari Allah ya ada di situ. Sampai hari ini saya kira ketika ada orang bilang living Quran, Quran yang hidup, ya itulah kenabian yang masih tetap hidup. Tapi bukan manusianya. Nah, manusia terikat oleh umurnya kan, terikat oleh fisiknya. Tapi kenabian itu adalah sebuah visi misi. Dia tetap ada. Kedua, kenabian itu merupakan kenabian itu, visi misi kenabian itu adalah dalam konteks afirmasi membenarkan sistem kepercayaan yang masih eksis, yang masih benar. Sistem kepercayaan, sistem keumatan, sistem kemanusiaan yang masih ada. Walaupun mungkin ketika kita melihat ya ada, tapi hampir sulit kita menemukan. Ada, buktinya apa? Karena memang ada beberapa tradisi Mekah yang masih jalan. Karena agak diyakini bahwa agama Hanif itu masih hidup. Agama Hanif itu masih hidup. Agamanya Nabi Ibrahim itu. Ya, bahkan konon keluarganya Nabi, ayahnya, kakeknya, gitu kan, itu termasuk ke kelompok Hanafiyun, orang-orang Hanif, orang yang mengikuti tradisi leluhur mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ada. Jadi konsep kenabian ini adalah visi misi tentang ajaran ketuhanan, mengafirmasi ajaran ketuhanan yang tepat, yang benar, yang memang yang dulu dari Tuhan, yang kemudian yang dibawa Nabi berikutnya juga datangnya dari Tuhan. Jadi dia paralel gitu antara yang sudah hidup, kemudian muncul pesan kenabian yang pembaharu di situ yang menguatkan terhadap keyakinan yang sudah ada. Walaupun faktanya memang ada yang berseberangan, maka kemudian kenabian ini selain visi misi yang bersifat afirmasi, tetapi juga merupakan kritik. Jadi kenabian itu merupakan kritik atas realitas kehidupan masyarakat
pada zamannya, baik dalam masalah ketuhanan yang tadi saya sebut, karena Nabi membawa visi misi monoteisme. Kalau masyarakat di situ ada yang monoteis, tentu dengan mudah dia bisa menerima. Seperti kita saksikan sejarah pendeta Buhairah, ya kan? Yang menyaksikan Nabi Muhammad pada saat sedang berjualan, itu berdagang, dan dia langsung mengatakan bahwa kalau dia nanti suatu saat diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka aku adalah orang yang pertama yang akan membenarkannya. Itu kan berarti kan ada di situ orang yang memiliki ketauhidan yang kuat, yang monoteis di situ. Karena memang itu sudah diinformasikan oleh wahyu sebelumnya, dalam kitab sebelumnya. Tapi dalam sisi yang lain, sudah banyak orang yang politeis. Karena itu bagian dari, saya kira memang kecenderungan manusia ya. Apalagi pada saat itu, akal manusia belum seperti hebat sekarang saya kira. Dalam bagaimana dia mempersepsi dunia gaib gitu kan, dunia maya gitu. Kalau sekarang kan saya kira sangat cerdas. Mahasiswa-mahasiswa sekarang generasi milenial hari ini kan mempersepsi dunia maya itu saya kira sangat mudah. Tapi kalau disebutkan zaman itu dunia maya, ya belum tentu bisa diterima dengan bagus. Ya kemudian karena tidak mudah untuk mempersepsi dunia maya, memahami dunia maya, sehingga Tuhan yang maya itu, Tuhan yang gaib itu, mereka paksa untuk masuk ke level fisik. Sehingga Yesus menjadi Tuhan. Itu dipaksa gitu. Jadi mereka nggak bisa menyembah Tuhan yang abstrak. Ya kan, mereka tidak bisa menyembah Tuhan yang abstrak itu. Ya kan, kemudian mereka untuk mempertahankan keimanan mereka, dibuatlah salib itu. Ya kan? Dibuatlah salib. Dan itu berbeda dengan orang Islam membuat lafaz Allah. Maka kalau ada orang yang membuat Islam membuat lafaz Allah dan Muhammad disejajarkan dengan salib, itu hampir sama tuh. Level keimanan orang-orang seperti itu hampir sama dia. Menarik wilayah spiritual yang bersifat abstrak ke wilayah fisik material yang mudah diidentifikasi lalu disembah gitu. Geseran orang dari menyembah Allah yang abstrak, yang gaib itu, ditarik ke ranah yang bersifat maya, yang bersifat fisik, itu realitas, itulah yang kemudian melahirkan patung-patung itu. Lalu dia bilang ini hanya perantara hubungan dia dengan Tuhan. Karena Tuhan yang di sana kan nggak bisa dia persepsi, nggak nyandak cara berpikirnya. Nah, kalau masih ada orang yang berpikiran seperti itu, ini perantara dengan Tuhan, itu artinya dia membawa ranah Tuhan yang bersifat gaib ke ranah yang bersifat fisik, dalam bentuk benda, dalam bentuk apa, kuburan ataupun apa begitu. Itu tanda lemahnya kemampuan berpikir umat dalam menerima sistem kepercayaan pada Tuhan yang gaib itu, pada Allah yang gaib. Dalam Al-Quran disebutkan memang alladzina yu'minuna bil ghaib, orang beriman itu, orang mutakin itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Memang gaib ketika dia menurunkan ke level fisik dengan sebutan apapun namanya antara Tuhan, itu sama dengan orang-orang sebelum Islam datang yang dikritik oleh Islam bahwa itu adalah model-model yang tidak tepat. Yang membuat antara ya kan mengatakan enggak, itu adalah Tuhan Allah, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus itu. Disebut dengan Trinitas, itu sebagai figur untuk menghantarkan dia pada Tuhan yang sesungguhnya. Kan keyakinan mereka begitu. Figur untuk menghantarkan pada Tuhan yang sesungguhnya. Karena dia tidak mampu mempersepsi Tuhan. Karena Tuhan yang gaib. Gitu. Nah, kalau dalam dunia umat Islam masih seperti itu, berarti memang ada sistem kepercayaan yang reduksi, bergeser ke dalam cara keimanan lama. Dari yang monoteis yang dibawa oleh Nabi itu bergeser ke politeis lagi. Membuat perantara-perantara dengan Tuhan jadi polite lagi. Beragam lagi gitu. Ya kan? Ya kan ini perantara pada Tuhan, tapi yang menjadi perantara itu sesungguhnya dia sudah menempatkan dirinya sebagai Tuhan di situ. Saya menyebut beberapa waktu yang lalu selingkuh gitu. Nabi Muhammad sendiri itu bisa jadi alat perselingkuhan Tuhan, seperti orang-orang Nasrani berselingkuh dengan Tuhannya kepada Nabi Isa. Itu fenomena itu saya kira
bisa kita identifikasi yang kayak begitu. Maka saudara sekalian, diutusnya para nabi dan rasul ini merupakan wujud dari Rahman dan Rahimnya Allah. Allah tidak ingin tidak memperkenankan umatnya kesasar gitu, terjebak pada cara bertuhan yang tidak benar, terjebak pada cara hidup manusia yang tidak tepat. Karena dengan jalan bertuhan yang tidak benar, kemudian akan melahirkan perilaku-perilaku kemanusiaan yang juga tidak benar. Itu yang kemudian saudara sekalian, kita masuk kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang menjadi Nabi dan Rasulnya umat Islam. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW juga tetap beliau adalah manusia. Jadi ranah kemanusiaannya itu terjaga seotentik mungkin. Jadi tidak ada istilah ujug-ujug dia jadi nabi begitu. Nah, proses yang dipersiapkan oleh Allah yang ada di dalam ranah kemanusiaan yang otentik gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba menjadi pintar, tiba-tiba menjadi itu di luar kemanusiaan. Nabi saja dipersiapkan sama Allah kok. Nabi dipersiapkan dalam berbagai keadaan, ya. Dipersiapkan spiritualnya, dipersiapkan mentalnya, dipersiapkan sistem sosialnya, dipersiapkan psikologisnya. Itu Nabi dipersiapkan. Kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi orang yang sangat pandai untuk berkhalwat, untuk mungkin kalau sekarang orang bilang sebut meditasi begitu ya, introspeksi gitu. Sangat pandai. Maka kebiasaan yang diulang-ulang oleh Nabi berkhalwat di Gua Hiro misalnya, kemudian ujungnya beliau disapa Tuhan dengan Jibril itu ya, melalui malaikat Jibril dengan yang kita kenal dengan wahyu pertama itu pun buat Nabi tergopoh-gopoh. Tapi itu kan dengan latihan beliau yang terus-menerus beliau lakukan. Hubungan antara dia dengan Tuhan itu sudah intensif. Itu yang disebut dengan spiritual. Kemudian juga beliau dilatih secara psikologis. Penguatan jiwa moralnya. Kecil beliau tidak ada jadi Nabi Muhammad SAW itu memang dari kecil, mulai bapaknya sudah tidak ada, kemudian ibunya wafat dalam keadaan beliau masih kecil, kemudian orang yang sangat mencintainya, kakeknya yang melihara itu kanan psikologis mental yang Allah ciptakan untuk beliau, Allah buat untuk beliau, untuk menguatkan beliau. Jadi kalau kita mendapatkan tekanan itu ya jangan lari dari kenyataan. Karena itu adalah akan mendewasakan gitu. Bertumpuknya tugas dari dosen itu bukan kemudian kamu melipir nyari coffee shop misalnya, ya kan, dengan alasan nggak kuat dan lain sebagainya. Nah itu tanda bahwa memang menunjukkan orang tidak kuat, tidak tahan banting, ya kan, tidak tahan banting. Padahal baru tugas-tugas kecil, ya kan. Ini Nabi ini punya tugas-tugas besar dan beliau memang dilatih sedemikian rupa. Termasuk juga kehadapan sosial pada saat itu yang jauh dari prinsip-prinsip keadilan, ya kan, sistem perdagangan yang korup gitu misalnya. Kemudian kerjaan terhadap manusia itu tidak adil,
ada budak dan lain sebagainya. Jadi di hadapan, dan itu membuat Nabi jengah gitu melihat kondisi keadaan yang seperti itu. Di hadapan seperti Nabi, jadi Nabi sudah punya kesadaran sebagai orang yang kritis terhadap lingkungannya, dan dia sudah buktikan itu dengan dagangannya seperti apa yang kita baca dalam sirah nabawiyah itu. Nabi seorang yang al-amin dikenal, ya kan, orang yang sangat jujur, ya kan, kemudian orang yang sangat konsisten di dalam bisnis. Ketika ada hal-hal yang konflik, beliau tampil untuk ikut menyelesaikan konflik-konflik itu yang dijalani oleh Nabi. Itu yang saya sebut dengan dipersiapkan. Untuk apa? Untuk menerima tugas besar. Ya, untuk menerima tugas besar sebagai Nabi dan Rasul. Jadi dia disiapkan betul sama Allah SWT. Kemudian sampai kemudian beliau kekaannya itu semakin kuat gitu. Dan hubungan dengan ketuhanan itu semakin kuat, sehingga pada saatnya wahyu tiba, beliau bisa langsung connect. Beliau sudah bisa langsung connect. Pada saat beliau sudah menerima wahyu, jadi sebagaimana tugas para rasul itu punya kewajiban untuk mentransformasikan nilai-nilai wahyu itu ke ruang publik yang lebih luas. Tapi Nabi memulai bagaimana beliau menyampaikan wahyu, yaitu dari keluarga yang dekat. Itu sangat logis. Sebab kalau Nabi langsung ke ruang yang luas misalnya, bisa dibabat habis. Beliau belum punya pendukung. Jadi itu strategi. Jadi sistem sel yang dilakukan oleh Nabi yang sekarang sering diikuti oleh misalnya partai politik atau organisasi-organisasi ideologis yang bergerak di bawah tanah misalnya. Dia sistem sel. PKI misalnya, mereka kan mulai dari yang kecil, kemudian baru ketika dia merasa sudah kuat, baru dia berontak. Tapi Nabi tidak melakukan pemberontakan, itulah hebatnya. Ya, karena kita sudah lihat sejarahnya. Nah itu sebagai suatu momentum kemenangan Rasulullah balik ke Mekah dengan cara damai, disebut dengan Fathul Makkah, tanpa ada api. Jadi proses penyebaran pesan kenabian itu, saudara sekalian, seperti spiral, melingkar dari tengah keluar, semakin besar gitu, semakin besar gitu. Dari orang terdekat, dari Nabi ke Khadijah, kemudian sampai ke sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, sekali bin Abi Thalib, sahabatnya yang terdekat. Kemudian keluar lagi terus sampai kemudian masuk pada komunitas kesukuan Nabi. Tapi ternyata Quraisy itu tidak solid. Sama-sama satu suku dengan Nabi, tapi tidak semuanya solid. Nabi itu kan orang Quraisy itu. Jadi Quraisy justru sebagian yang membangkang, yang keras pada Nabi. Nah, disitulah kemudian Nabi disuruh oleh Allah agar pindah ke Madinah. Karena Quraisy yang ternyata diandalkan bisa menjadi penopang penyebaran pesan kenabian ini, ya tidak alih-alih mendukung, malah dia menjadi penghambat. Abu Sofyan, Abu Jahal, itu kan masih, Abu Sofyan itu masih pamannya Nabi, ya kan? Tapi dia justru berbeda dengan Abu Thalib, ya kan? Paman yang satu lagi yang membela Nabi. Ya, nanti beliau pun tidak menunjukkan keimanannya kepada Nabi secara bal, ya kan? Tapi justru ketika beliau diminta Allah untuk hijrah, itu adalah sebuah proses awal menasionalisasikan pesan kenabian ini. Jadi kenabian, pesan-pesan kenabian di luar lingkaran utama Mekah yang memang sudah tidak memungkinkan lagi, Nabi keluar. Jadi ternyata itu adalah sebuah, kalau kita mau lihat sebagai strategi ya, karena Tuhan yang menggerakkan, ya kan. Dari luar itulah kemudian Nabi kembali lagi, sehingga Mekah dan Madinah menjadi Haramain hari ini.
Itulah proses penyebaran pesan kenabian. Lalu saudara sekalian, dalam proses penyebaran pesan kenabian ini, Nabi menghadapi tantangan yang tidak dikit. Banyak tantangan yang saya coba menjadi 3 tantangan besar yang dihadapi. Pertama adalah selain tadi tantangan teologis, tantangan politeisme, ya, orang yang menyembah berhala, yang justru itu yang menjadi lawan utama Nabi, karena Nabi adalah membawa pesan monoteisme. Tapi dalam waktu yang bersamaan juga tantangan dari keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat ketika itu, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kebudakan, ya kan? Kebudakan pada saat itu begitu kuat. Bagaimana mungkin orang dijual belikan gitu kan? Tapi itulah kulturnya. Kultur sosial dan budaya seperti itu. Kemudian ekonomi menjadi tidak adil karena banyak dikuasai oleh suku-suku di situ, ya kan? Upeti terhadap suku, kepala kabilah. Kemudian orang konflik, misalnya ada yang terbunuh, yang dibunuh satu nanti melawan, yang banyak orang yang terbunuh, yang meninggal satu, nanti ada perlawanan yang meninggal lebih banyak lagi, dan kalau itu terus nanti umat manusia bisa habis. Itu tantangan Nabi. Nabi harus bisa menyelesaikan kasus yang semacam itu, fenomena-fenomena begitu. Yang kedua adalah kondisi bangsa Arab yang berada dalam kondisi menyedihkan akibat kooptasi dari pemuka atau tokoh masyarakat yang mengabaikan keadilan sosial tadi. Sehingga yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Adanya upeti-upeti begitu, itu membuat orang menjadi tidak akses terhadap ekonomi menjadi tidak adil. Ya. Kemudian kan kita tahu nanti dalam ajaran Islam ada istilah, ada ajaran tentang zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf gitu. Itu kan sebagai antitesis dari kondisi objektif yang menjadi tantangan Nabi ini. Yang ketiga adalah perlawanan dari tokoh-tokoh. Bukan mereka tidak paham dengan misi Nabi untuk memperbaiki sistem kepercayaan. Mereka paham dengan semangat kenabian itu, dan mereka juga mengiyakan kok. Dan orang-orang Arab waktu itu kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah, itu mereka tahu. Dan Nabi memang menguatkan bahwa Tuhannya adalah Allah. Tapi bukan itu yang menjadi problem kenapa Nabi mendapatkan perlawanan keras itu. Persaingan pengaruh. Ya, persaingan pengaruh di mana Nabi akan dianggap sebagai tokoh baru, tokoh muda yang bisa menggeser kekuasaan tokoh-tokoh lama, tokoh sebelumnya. Saya kira ini bukan hanya di zaman Nabi, hari ini aja rebutan kekuasaan kan begitu. Sudah muncul tokoh baru yang dianggap qualified, kemudian dianggap mengancam tokoh established misalnya, kekuasaan yang sedang dikuasai, kan tantangannya berat sekali. Dibully lah, ya kan? Karakter assassination, pembunuhan karakter lah, kalau perlu dipenjara lah, supaya misi perubahan yang dibawa oleh tokoh muda itu tidak sampai. Bukan tidak apa yang disuarakan, apa yang disampaikan itu bukan tidak paham bahwa itu akan menimbulkan kesejahteraan. Oh, itu akan menimbulkan kesejahteraan, kebaikan. Tapi sudah terlanjur benci karena dia akan dianggap mengambil alih kekuasaannya. Maka kalau bisa singkirkan. Nah, gitu. Nabi juga menghadapi hal yang seperti itu. Dan saya kira itu akan berjalan terus sepanjang peradaban umat manusia dalam hal perebutan kekuasaan itu. Itu tantangannya terus. Dari tantangan itu kemudian kita bisa menarik tentang tugas kenabian itu, berarti kalau begitu memang menghadapi tantangan. Dalam proses menghadapi tantangan itu akan berhadapan dengan orang yang menerima
perubahan masyarakat yang dihadapi itu nanti akan menerima apa yang dibawa oleh Nabi, kemudian ada yang tetap menolak. Maka dalam Al-Quran, Nabi itu punya tugas basyiron wa naziron. Basyiron itu apa? Basyiron itu memberi kabar gembira kepada orang yang turut kepada Nabi. Kenapa? Karena orang yang mengikuti ajaran Nabi, maka dia sedang berada pada jalan kehidupan yang benar, yang mulus, yang akan membahagiakan dia. Di dunia, dia pilih jalan yang ditujukan oleh Nabi ini, maka hal-hal yang tadi saya sebutkan di awal, ketidakadilan, kemudahan, kehidupan sosial ekonomi yang tidak imbang misalnya, itu akan dengan sendirinya terjawab dengan keadilan dan kesejahteraan. Dan itu dibuktikan dengan masyarakat Madinah yang sampai hari ini saya kira dunia Barat sangat menghormati sejarah Nabi di Madinah itu, disebut dengan masyarakat Madani atau civil society. Basyir, kabar gembira, dan bukan kegembiraan yang akan diterima di dunia saja, itu terus pada kehidupan selanjutnya untuk di akhirat nanti. Jadi di umat Muhammad akan dipanggil dan mendapatkan kabar gembira untuk menjalani kehidupan yang baik. Sehingga ada dalam Al-Quran itu, inilah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, itu kan. Itu ungkapan orang-orang mukmin yang dulu mengatakan inilah petunjuk, inilah risalah yang benar yang ditujukan pada Allah yang buat kami hari ini masuk di sini di jalan masjid. Tapi yang kedua adalah orang yang nazion, yang diberi peringatan. Dialah yang menolak pesan-pesan kenabian itu. Dialah yang menolak pesan-pesan risalah kenabian itu. Makanya diberi peringatan. Hati-hati kan gitu. Ya kan? Hati-hati, dan bahkan bukan hanya peringatan. Ketika dia sudah bersinggungan dengan umat Islam yang bersama dengan Nabi, bentuk-bentuk perlawanan saat umat Islam sudah terstruktur dengan bagus dalam sistem sosial ekonomi politiknya gitu. Kemudian kan ada punishment, hukuman, baik untuk internal umat Islam, sesama umat Islam, ataupun umat Islam dan dengan di luar umat Islam. Nah, sekalian, terakhir adalah tentang, saya ingin, kalau begitu tawaran kenabian itu ya, kenabian itu memberikan tawaran kepada umat ya, kepada masyarakat, pada keadaan masyarakat yang tadi dikritik dalam kondisi yang tidak baik, ingin menjadi masyarakat yang baik. Jadi pertama adalah perubahan pada masyarakat. Jadi dari masyarakat yang tidak adil menjadi masyarakat yang adil, jadi masyarakat yang budaya yang tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan menjadi masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kedua adalah mengembalikan ke semangat monoteisme. Ya, jadi membebaskan politeisme menuju monoteisme. Yang ketiga adalah menolak perbudakan, dan ini sangat real sekalian. Semangat menolak perbudakan yang pada saat itu sangat masif, manusia dijual belikan, sehingga beberapa ajaran Islam terutama dalam konteks menebus dosa itu melibatkan budak. Jadi kalau ada orang berdosa pada Allah, maka kemudian salah satu cara menebus dosanya adalah membebaskan budak. Itu tanda komitmennya kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berpihak kepada kemerdekaan manusia. Karena memang dari awal membebaskan manusia. Dan kalau kita lihat dalam pesan-pesan Al-Quran kemarin, oh ya, saya kemarin ngajar di mana, di yang filantropi itu, tentang Maun itu. Mungkin orang dianggap sebagai pendusta agama kalau tidak menyantuni ataupun tidak peduli terhadap orang miskin dan yatim. Jadi ini menolak perbudakan. Yang terakhir adalah perbaikan sistem sosial dan hukum dalam masyarakat. Perkawinan sebelum Islam di dunia Arab waktu itu nggak karu-karuan. Orang
Laki-laki bisa menikahi perempuan seenaknya, semaunya. Kan perempuan itu bisa diwariskan. Pernah saya katakan itu. Itu adalah kebaikan sistem sosial dalam hukum dan di masyarakat tuh bagaimana perkawinan yang benar, bagaimana distribusi kekayaan dengan adanya jual beli, pinjam meminjam gitu. Tidak boleh riba, itu bagian dari perbaikan sistem sosial hukum dan yang memang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari semangat kenabian yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Tadi saya keluar ya tadi? Ada apa? Gimana, Pak? Jadi saya terpental nggak pada saat jelasin? Enggak, Pak. Cuma pas lagi tadi Enggak. presentasi, Pak. Cuma pas presentasi saja sempat keluar itu. Oh, oke. Oke. Jadi barusan saya mempresentasikan menyampaikan beberapa penjelasan yang baru saya sampaikan. Didengar semua ya, bisa di. Benar, Pak. Oke. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih jauh dari apa yang baru saja saya. Monggo. Punya 11 menit. Apa sih ini? Pak Yayan, Halo. ya, tadi menindaklanjuti pertanyaan dari Mas Raihan, Mas siapa lupa tadi yang Waris atau Mas Raihan itu yang tadi bertanya bahwa tentang Nabi Musa ini yang memang sebenarnya masih agak mengganjal ini Pak, dalam arti penjelasannya menurut saya masih membingungkan karena memang di banyak kasus banyak yang berpendapat bahwa Nabi Isa itu sebenarnya hanya diangkat nih Pak dan nanti di hari akhir atau pada zamannya nanti yang perjalanan kita menuju Palestina menuju tempatnya Dajjal itu Nabi Isa diturunkan di Masjid Kubah Kuning. Nah, ini kan kurang lebih itu hampir kejadiannya itu ada yang sama pendapatnya juga dengan posisi yang keturunannya Nabi Adam ya di mana ada yang berkorban dengan kambing dan itu diturunkan kembali untuk mengganti penyembelihan Ibrahim gitu kalau nggak salah gitu Pak. Itu gimana menurut Bapak Pak? Kalau pandangan seperti itu. Bisa saya berpegang pada ayat Al-Qur'an saja. Ya, yang pertama tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan mati. Dan memang Nabi Isa sendiri menyampaikan wassalamu alayya yauma wulidu wa yauma amutu. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku dan hari wafatku. Ya kan? Dan hari wafat. Ini ayat ini disampaikan kepada Nabi. Ya. Berarti para ulama memahami bahwa memang Nabi Isa sudah wafat. Jadi Nabi Isa sudah wafat. Bahwa nanti kemudian ada yang disebut dengan Al-Masih Dajjal, ya kan? Akan kita baca juga kan di dalam akhir sholat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnati Masih Dajjal. Masih Dajjal, ya kan? Dari fitnah Al-Masih dan Ad-Dajjal. Ya. Jadi di situ apakah kemudian Masih yang dimaksud adalah Isa Al-Masih atau ada pihak tertentu yang dikatakan sebagai Mesias? Apakah Dajjal itu sosok? Kalau kita mendapatkan penjelasan, Dajjal itu adalah makhluk yang kakinya satu di timur, yang satu di ujung timur, yang satu di ujung barat. Itu kita tidak akan merasakan apa-apa tuh di Indonesia.
Karena kita di bawah tiapnya, di bawah selangkangannya kalau begitu. Ya kan? Kalau Iya. kakinya di paling ujung timur, kakinya yang kanan di paling barat, loh kita melihat selangkangannya aja nggak akan kelihatan itu. Ya kan? Oleh karenanya maka kalau kita pakai logika itu ya saya kira orang boleh saja memahami bahwa itu adalah makhluk yang semacam itu. Tapi bisa jadi dia adalah semacam sistem perusak, sistem perusak peradaban manusia. Berarti kalau begitu Mesias juga itu bisa dipahami bahwa dia turun sebagai sistem penyelamat. Dan kalau dia bersamaan di situ, berarti dia akan hidup berdampingan itu. Hidup berdampingan antara Mesias dengan Dajjal. Dan dia akan tarik-menarik. Siapa yang ditarik-menarik? Ya manusia lah. Kalau saya dibolehkan menduga-duga gitu ya, menduga-duga. Jangan-jangan kalau kita dapat kabar dalam hadis bahwa Dajjal itu bermata satu, jangan-jangan HP kita ini yang bermata satu. Laptop kita itu yang bermata satu. Kenapa? Dan saya klik di sini berita, saya buat kirim di sini, itu seluruh dunia dapat ya. Kaki saya ini ada di UIN nih hari ini di UIN. Lalu saya kirim pesan lewat IG misalnya, lewat Facebook misalnya. Itu seluruh dunia kena loh. Iya. Ya kan? Paling tidak setidaknya di metaverse punyanya Facebook dan Google dan IG, apa yang saya tulis itu, apa yang saya kirim itu menyebar ke seluruh dunia lewat dia itu. Dan pada saat yang bersamaan, saya buka Al-Quran ini. Ini kan dari sini juga. Ya kan? Bahwa ini akan menjadi teknologi yang kemudian saya sebut kemarin dengan istilah manusia mesin itu. Di sini adalah pertarungan Dajjal dan Mesias. Ini kalau boleh saya berangan-angan gitu ya. Pertarungan Dajjal dan Mesias itu justru ada di dalam handphone kita masing-masing. Udah seluruh hidup kita hari ini sudah dikuasai handphone kok. Gitu loh. Apakah kita akan mengambil yang baik atau yang buruk? Kembali kepada kita semua hari ini. Nah, di sini kita bisa klik dengan sistem yang sudah dibuat oleh masing-masing provider ataupun apa namanya gitu untuk bersedekah. Klik pakai QRIS itu ya, QRIS itu klik sedekah kita. Tapi dalam waktu yang bersamaan, Anda bisa klik judi loh. Judi online. Dari sini. Gimana Iya. coba? Bukankah itu pertarungan? Bukankah itu pertarungan? Jadi jangan harap ya, saya nggak tepat kalau nggak. Terlalu jauh buat kita untuk melihat akan bertarung Yesus atau Isa Al-Masih dengan Dajjal. Akan di mana dia? Apakah kita membayangkan dia akan turun di IAIN? Apakah kemudian kita membayangkan bahwa Isa Al-Masih nanti akan turun pakai dasi atau pakai sarung? Karena nggak gitu deh, gitu loh. Kalau misalnya tiba-tiba turun dia di Palestina misalnya, Isa Al-Masih turun di Palestina dan Dajjal turun di situ karena memang Isa Al-Masih untuk melawan Dajjal. Lalu yang ribut di Indonesia dengan hoax, dengan buzzer dan macam-macam, gimana itu? Nah, urusan ini, ya itu perspektif zaman lalu dengan masa kini. Saya coba pakai masa kini. Jangan-jangan kalau saya dibolehkan berimajinasi, Dajjal dan Mesias itu ada di dalam handphone kita gitu. Maka hati-hati kamu pakai handphone. Ya kan? Hati-hati pakai handphone. Lah sedang baca Al-Quran, wassalamun ala yauma ulidtu wa yauma umutu wa yauma ubatu hayyan. Tiba-tiba ada iklan masuk seret itu di atas Al-Quran itu. Ya enggak? Iya. Kita klik aja, ternyata nggak pakai baju dia. Nggak pakai baju, nggak pakai celana. Quran kita lepas. Ini mau kemana nih? Ini, waduh ini yang baru ini yang datang gambar itu. Quran kita tinggal, yang gambar itu muncul. Kan bergeser tuh. Dari Mesias, dari juru selamat, baca Al-Quran kan akan menyelamatkan kita. Kembali kepada Dajjal yang akan merusak kita. Mungkin dengan analog-analog itu bisa dipahami ya? Bisa, Pak, bisa.
Ya belum Coba. tentu benar sepenuhnya. Itu Iya, kan karena tinggal eh, perspektif aja berarti ya, Pak. iya, ya gitulah. Tapi saya kira dengan pemahaman seperti itu supaya kita lebih dekat gitu loh, lebih segera sadar dengan segera aware gitu. Masa kita mau berubah mau nunggu Mesias dulu? Mending kalau Mesiasnya datang cepat-cepat. Udah aja kita anggap bahwa ini sudah ada sekarang, lalu kita sedang ada di dalam pertempuran antara kebaikan dan keburukan. Itu aja yang kita selesai. Kita tinggal milih yang mana. Apakah kalian ini akan kuliah sungguh-sungguh? Berarti kalau kuliah sungguh-sungguh itu adalah kalian sedang mengikuti keselamatan. Kalau kuliah asal-asalan, ya siaplah menuju kesusahan, mengikuti dajjal. Ya kan, harus mengulang dengan Pak Yayan semester depan, misalnya karena nggak lulus, kan begitu. Bisa jadi. Itu dajjal tuh yang mempengaruhi kuliah Pak Yayan nggak nyenang, kayak tinggal wae kan gitu. Jadi aja, seneng nggak seneng, kamu terpaksa sudah masuk di sini, di ruangan ini. Ya kan? Nah, gitu kira-kira. Udah tinggal 2 menit, jangan lupa presensinya. Oh iya, Jangan Pak. lupa presensinya. Pak Yayan, untuk Gimana? tadi atas nama Raffi Hairani Sanabil NIM 077, izin sakit Pak, suratnya nanti tak kirim lewat Jabri saja nih Pak. Ini buat di grup aja. Guru baca, siap, siap Pak. Nah, buat di grup. Siapa yang sakit nanti disertakan dengan izinnya biar nanti admin mudah. Kalau nanti masuk ke saya takut terhimpit dengan chat Siap Pak, yang lain dengan. siap. Oke ya. Jangan lupa presentasinya teman sekalian. Hari semakin gelap di sini, kayaknya mau hujan lagi, terusan hujan. Mudah-mudahan ini bagi kita semuanya. Amin, amin, Oke, amin. kita tutup. Terima kasih ya. Saksikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, sudah ada fotonya 2 gitu. Nanti bisa ditambah lagi. Terima kasih ya. Anin, Selvi, Anissa, sama Wan Dira ya. Ya, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Masuk ya. Pulang sana kalian, pulang sana kalian, pulang. Halo guys. Ki, gak ada suara. Halo guys, halo guys, halo guys. Halo, halo, halo. Info. Tuh. Banyak banget habis presentasi. Keras. Biar tuh. Terima kasih. Nisa. Til.